supaya lebih akrab dan Iya. kesannya seumuran. Iya, saya panggil adik juga ya. Oh ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat pendengar dan pemirsa di YouTube Syiar Alauddin TV dan juga di pendengar radio Syiar Alauddin. Ketemu dengan saya host baru di sini, bukan yang menetap. Hari ini diminta oleh teman-teman mengisi karena kita ada tamu spesial, ada Bang Firman Jaya Daily. Iya. Apa kabar, Bang? Kabar baik. Nah, saya hadir di sini bersama Bang Firman, kerjasama Laboratorium Syiar Alauddin TV dengan Laboratorium Komunikasi Politik dan Media yang ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Ada di podcast ini, jadi ini merupakan seri yang kesekian kalinya, dan saya selaku host sebentar akan memandu program podcast ini sekitar setengah jam bersama Bang Firman. Saya panggilnya abang saja ya. Iya, monggo silakan. Supaya lebih akrab dan Iya. kesannya seumuran. Iya, saya panggil adik juga ya. Oh ya, siap. Bang Firman, ini saya ngecek ada status sebagai Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia. Iya. Dan juga mantan anggota DPR RI. Ini di tahun berapa, Bang? Di tahun awal reformasi. Oh. Komisi Politik dan Komisi Hukum. Oh, begitu. Nah, ini yang menarik sebenarnya ada Puspolkam Indonesia. Bisa diceritakan nggak, Bang? Ini lembaga apa sebenarnya? Itu semacam lembaga studi ya. Kajian, riset juga, yang bermaterikan soal yang berkaitan dengan politik dan keamanan ya. Tapi ini lebih besar ya, tidak sekedar politik dalam pengertian partai politik ya. Oke. Dalam pengertian partai, dalam pengertian juga politik, dalam pengertian election, tapi lebih besar lah. Bisa berkaitan dengan soal hukum juga, kemudian juga soal otonomi daerah, hal yang berkaitannya termasuk kategori politik dalam pengertian lebih besar ya. Jadi terminologinya itu lebih luas lah. Dan juga kawan itu juga kap besar ya, tidak sekedar soal ketertiban ya. Oh ya. Karena kita berpikir betul dan juga sembari merumuskan bagaimana juga menawarkan sejumlah alternasi dan solusi yang berkaitan dengan politik dan keamanan sebagai modal sosial awal, modal penting untuk membangun Indonesia Raya ya, memajukan Indonesia maju juga, yang prasaranya adalah stabilitas politik dan keamanan. Tapi bukan juga dalam konsep stabilitas keamanan dalam politik Orde Baru ya. Tapi tentu ini yang dinamis, humanis. Dalam perspektif pengertian itu maka menjadi tepat kalau ada semacam lembaga studi lah ya. Oke. Jadi dia semacam lembaga studi. Iya. Ini sejak kapan berdirinya? Udah lama, beberapa tahun terakhir lah ya. Salah satu program kerja yang paling besar yang sampai hari ini itu terus dilakukan oleh lembaga yang abang ada saat ini seperti apa? Ada, misalnya bahkan pernah juga kita bekerjasama dengan KPK dan dengan UKSW Salatiga itu melatih kader-kader atau mempersiapkan yang akan menjadi aktivis penggiat anti korupsi ya gitu ya. Oh, okay. Ya, lalu juga sejumlah seminar, terus riset juga, terutama berkaitan dengan lembaga-lembaga pendidikan ya, dan juga sebetulnya juga civil society juga, tapi juga yang terpanggil dan bergerak di bidang yang relatif sama ya, ada irisan ya. Bahkan juga dengan lembaga-lembaga misalnya yang lain ya, tetapi misalnya kelembagaan negara tapi yang punya sisi yang berkaitan soal
politik dan keamanan, penelitian dan pengembangan dan pengkajian. Oke. Yang belum ini dengan Uin Alauddin ya. Mudah-mudahan setelah ini ada kerjasama ya Bang. Ini Puspolkam ternyata sasarannya bukan hanya di politik saja, tapi civil society. Isu yang paling sering kita bahas di kampus itu kan persoalan radikalisme ya, apalagi kampus-kampus Islami tadi, sekuler bahkan. Apakah lembaga yang Abang naung ini juga mengkaji hal-hal yang sifatnya radikalisme dan sporadis di Indonesia? Ya, tapi tidak berangkat dari perspektif itu ya. Secara priori tidak, tapi memang paling tidak kalau kita melihat Indonesia ini sebagai sebuah masyarakat bangsa yang majemuk, sebetulnya saya lebih senang menggunakan term Bhinneka Tunggal Ika, karena itu khas Indonesia ya. Jadi, nah lalu juga Indonesia ini milik kita bersama, maka yang dibutuhkan adalah yaitu bagaimana kita menghormati dan mempraksiskan, mememikan nilai-nilai kemanusiaan. Kalau kita berangkat dari nilai-nilai kemanusiaan, maka itu kita pasti menghargai kepribadian Bhinneka Tunggal Ika. Maka moderasi itu tumbuh, toleransi itu tumbuh segar. Nah, kalau memang demikian, maka sebetulnya tidak hanya di Indonesia, malah internasional juga membutuhkan toleransi ya, moderasi. Bahkan dalam tingkat tertentu kita harapkan juga stabilitas politik keamanan kawasan itu dan perdamaian kawasan itu malah menumbuh sesungguhnya. Sebab kalau itu menumbuh, maka itu sama aja kita membangun itu namanya diplomasi militer, misalnya diplomasi ekonomi. Nah, kalau itu semakin berkurang, maka bisa anggaran yang berkaitan dengan soal misalnya pertahanan militer bisa dialokasikan ke pendidikan, kesehatan, sosial, seterusnya. Nah, dalam konteks Indonesia, dalam rangka untuk memaknai Indonesia Raya sebagaimana diamanatkan oleh proklamasi, kemudian misalnya pembukaan Undang-Undang 45 dan seterusnya, itu maka sesungguhnya kita harus tetap dalam koridor itu. Soal hal-hal yang bersifat misalnya sistem nilai-nilai Pancasila, maka dengan demikian maka setiap saat kapanpun dimanapun kita harus menemukan itu. Nah, bahwa kemudian itu akan mengurangi, meminimais soal radikalisme, ekstremisme, fundamentalisme, ya tentu bagian lebih lanjut dari upaya kita untuk membangun Indonesia Raya ini ke depan. Tapi tidak berangkat dari perspektif radikalisme itu tujuan akhirnya ya Bang? Iya, itu salah satu. Sebab kita juga menginginkan sebuah Indonesia yang misalnya pun proses radikalisme itu pun tidak mengemukkan misalnya, tapi kita tetap butuh toleransi. Sebab misalnya soal toleransi itu, moderasi itu perlu dalam misalnya kita bermasyarakat, berbangsa negara. Ya, karena yang membutuhkan soal-soal toleransi, moderasi itu juga dalam bidang yang lain. Jadi saya kira yang menjadi penting itu ya. Perlu kehidupan bersama ya. Jadi optimis dan berpengharapan, bergotong royong di tengah-tengah kepelbagaian. Maka menurut saya setiap unit ya, setiap lembaga dan keseluruhan institusi itu harus terpanggil di dalam satu simpul bersama, yaitu membangun Indonesia itu ya. Nah, sebetulnya juga laboratorium siar Alauddin TV ini juga bisa berperan signifikan. Termasuk juga misalnya tadi laboratorium komunikasi politik. Ya, dan saya kira semua berperan itu loh. Dan makanya dalam beberapa hal tidak bisa dikotomikan secara diametral soal misalnya civil society, lalu negara, organisasi NGO, perguruan tinggi, kelompok profesional, akademisi, pengusaha bahkan ormas. Karena ada tugas masing-masing, ada panggilan masing-masing dengan pola yang berbeda, tapi sebetulnya tujuan sama. Iya, betul. Saya tadi tertarik dengan istilah moderasi. Nah,
kita di UIN ini juga lagi salah satu tagline yang sering disebutkan oleh Pak Rektor Prof. Hamdan Johanis itu moderasi agama. Kira-kira kalau dari perspektif Abang sendiri, moderasi agama itu bentukannya seperti apa? Karena ini kan sifatnya harus umum ya. Tapi mungkin lebih bagus kalau Pak Rektor yang menjelaskan moderasi dalam misalnya konsep terminologi agama-agama, misalnya agama-agama samawi yang tapi saya dalam pengertian umum lah, saya kira mungkin saya dari sudut pandang sistem nilai dalam Pancasila ya. Sebetulnya sila pertama, kedua, ketiga, keempat sebetulnya saya menawarkan moderasi itu. Ya, jelas banget itu misalnya soal keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu prasyaratnya moderasi, toleransi. Tetapi pada akhirnya juga mentransformasi dan menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Gitu. Jadi ada peradabannya, ada kebudayaan. Makanya menjadi politik juga harus politik yang berkebudayaan. Ya. Demikian juga misalnya soal ketuhanan yang Maha Esa. Spiritualitas itu ada semacam ada kesalehan sosial. Demikian juga persatuan Indonesia. Tapi persatuan Indonesia itu tidak hanya sekedar soal bersatu sentralistik dan menjadi kaku ya. Tapi ada solidaritas di situ. Ada gotong royong di situ. Demikian juga sila keempat dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Kalau kita misalnya mengkritis betul soal keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, itu sebetulnya tidak sekedar berbicara soal sosiologinya, tapi itu juga soal ekonomi. Dan itu tidak hanya keadilan matematis, tapi keadilan sosiologis dan struktural itu. Jadi dan tidak berbicara soal individualisme itu. Hanya saja ya, Mbak ya, kalau kita berbicara dalam konteks perspektif Pancasila, maka kalau misalnya soal moderasi itu harus diletakkan dalam konteks keutuhan sila-sila. Jadi tidak sekedar tidak terpisah, sila pertama harus dirangkaikan, dikaitkan dengan sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kalau juga berbicara tentang misalnya kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan, itu harus dibungkus, dibumikan, dipraksiskan dalam kaitan sila pertama, kedua, ketiga, dan kelima. Maka itu Pancasila. Makanya menjadi persoalan kalau kita hanya menawarkan sila kedua, kemanusiaan yang adil. Tapi keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab itu harus dalam konteks sila pertama, sila ketiga, keempat, kelima. Nah, misalnya soal moderasi itu ya hal yang bersifat dan sikap-sikap kepribadian, kebersamaan, kebangsaan, kerakyatan yang saling mendengar, terbuka, dialogis, menghargai, mendengar bersama-sama, dan tidak melihat orang kelompok secara diskriminatif dan secara dikotomis. Itu. Kalau misalnya memperlakukan orang secara diskriminatif, kalau misalnya karena latar belakangnya berbeda suku, agama, kepercayaan, golongan, profesi, maka itu sebetulnya bertentangan dengan hal yang moderasi itu ya. Dan kita jangan juga mengkotomikan orang, kelompok, organ, komunitas secara diametral ya. Kira dalam pengertian itu perlu. Dan jangan sampai ada sekelompok orang kehilangan hak sosial budayanya. Saya kira ini perlu, karena membangun Indonesia itu perlu kebersamaan. Kalau hanya satu jalur, satu kelompok, maka itu bukan Indonesia dan tidak akan berhasil membangun Indonesia. Jangankan Indonesia, ya Asia Tenggara juga, misalnya kawasan Asia dan sebagainya membutuhkan kebersamaan. Nah itu misalnya soal. Dan prasyaratnya itu memang moderasi. Kalau diawali dengan yang bertentangan dengan moderasi, baik tidak akan bisa. Karena selalu melihat orang dari sudut pandang yang beda, lawan, bukan mitra strategis, bukan saudara sejati, bukan persahabatan yang abadi. Bahwa ada dinamika, ada perbedaan, dan beberapa itu soal lain ya. Tapi ada satu simpul yang bisa mempertemukan kita. Itu yang saya maksud tadi soal Pancasila itu. Kan itu bisa mempertemukan seluruh elemen
masyarakat bangsa Indonesia yang sama aja loh dalam perspektif itu, dalam sudut pandang. Dan itu sangat menawarkan soal moderasi, toleransi, dan seterusnya itu loh. Nah itu dari sudut pandang saya kalau dari sini. Mungkin kalau Pak Rektor dari sudut pandang yang lain ya. Nanti kalau saya bahas dari sudut pandang lain, nanti saya kual nanti. Kita simpan kan buat Pak Rektor. Nah, Puspolkam ini hadir sebagai wadah riset, pendidikan, dan juga kajian. Nah, hampir semua universitas, institusi perguruan tinggi, kemudian sekolah ya dari SD, SMP, SMA, itu kan ada penanaman atau mata pelajaran Pancasila. Tapi kalau yang kita lihat fenomenanya sekarang, malah sikap-sikap radikalisme, kemudian sikap diskriminatif, bahkan kasus-kasus teror dan segala macam itu masih tinggi. Bahkan saya pernah dapat malah anak kecil ketika upacara 17 Agustus naik bendera, dia tanya, ini bendera apa? Malah dia bilang bendera kafir gitu. Sontak di sisi tangganya segala macam kaget, ini anak kecil tapi pikirannya sudah diracuni sedemikian rupa. Apa yang terjadi sebenarnya Bang kalau kita lihat dari konteks? Ya apa ya, kita harus melakukan analisa, evaluasi, dan refleksi kritis ya. Refleksi kritis ya pun harus dengan pendekatan histori sosiologis ya. Karena itu tidak berdiri sendiri. Pasti ada sejumlah subsistem variabel yang melatar belakangi, mempengaruhi. Jadi kalau misalnya menawarkan alternasi baru sebagai alternatif dan solusi, maka tentu kita harus membedah dulu problemnya di mana, persoalannya apa. Jadi harus benar-benar problem yang akurat. Jangan sampai kita menawarkan alternatif dan solusi tapi tidak berdasarkan persoalan yang tujuan masalah gitu. Kadang juga masalah A, tapi sebetulnya masih ada sub masalah lagi. Jadi kita benar-benar harus menembus akar soal yang sesungguhnya. Dan saya kira kalau misalnya merujuk pada pengalaman tadi, itu apa SD atau PAUD SD, maka ya persoalannya bisa di sekolahan itu atau di lingkungan keluarga atau lingkungan pergaulan, atau dalam bentuk misalnya sistem pengajaran, atau misalnya kalau di sekolah ya berarti buku, konten materi. Nah, sebab menurut saya yang salah bukan murid itu, gurunya, karena dia sesungguhnya juga korban dari rangkaian panjang doktrinasi ini tanpa sadar ya. Nah, maka menurut saya harus kita mulai dari usia dini, di rumah, di lingkungan, dan di sekolah formal ya. Nah, maka tentu ya kita dalam pengertian di pimpinan keluarga, rumah tangga, ya harus lebih awal, lebih dini untuk mendeteksi bahasa saya mengedukasi ya, melakukan pendidikan, pembinaan, ajaran. Tapi pertanyaan berikut adalah bagaimana kalau orang tua dia juga bagian dari proses doktrinasi itu? Maka harus sekolah. Tapi pertanyaannya juga bagaimana kalau sekolah itu secara dominan itu juga dipengaruhi oleh jadi tinggal melihat aja, pas sekolah itu bagian dari pemerintah, yayasan umum, yayasan agama. Nah ini yang saya mau tanya tadi Bang, data Puspolkam itu ada enggak radikalisme itu ternyata lebih banyak di mana, di wilayah pendidikan kah atau di wilayah bidang apa? Karena bahkan di kantor-kantor kan juga kalau orang-orang kalau yang sudah itu di berbagai sektor ada. Oh gitu. Iya, karena
Jadi lembaga kalau bisa mengutip misalnya pandangannya mantan Menhan misalnya, Fahri Hamzah malah di tubuh apa tentara kan juga ada. Iya. Kan boleh pernah menyampaikan itu pada simbol-simbol merah putih, simbol-simbol NKRI itu ada ya. Hanya walaupun tidak ya walaupun tidak melembaga ya, tapi beberapa orang. Artinya apalagi di luar yang sektor-sektor tanda petik yang merah putih NKRI. Tapi pertanyaan berikut adalah itu bisa kena itu ya dalam proses pada usia muda ya. Tapi bisa juga yang lebih ini pada usia awal ya. Makanya menurut saya perlu semacam ruang yang memadai untuk bisa bertemu, berdiskusi panjang dengan siapa saja yang akan memasuki wilayah pekerjaan pemerintahan, kelembagaan, termasuk juga swasta. Tapi bukan semacam model dalam politik orde baru itu ya, screening itu ya, yang ya ada yang lebih elok lah, lebih elegan. Misalnya kalau ada menurut saya misalnya calon ASN, maka instrumennya tidak sekedar lewat melihatnya misalnya melalui laptop, melalui komputer, dan pertanyaan-pertanyaan yang normatif. Apakah Anda menerima Pancasila? Ya, dia pasti bilang mengerti, menerima. Tapi kan harus itu dijabarkan tanpa menyebut Pancasila. Bagaimana menurut Anda Indonesia ini? Apakah soal ini? Sebab kalau kita mulai dengan Pancasila, dia pasti saya mengenal dan saya menerima. Padahal yang kita pahami adalah bukan menerima secara formal ideologis, tapi menerima dan membumikan nilai-nilai itu. Dari mana kita tahu kalau yang bersangkutan menerima? Dari dialog-dialog. Itu dialog-dialog. Jadi saya misalnya kebetulan beberapa kali melakukan fit and proper test ya kepada beberapa calon kepala daerah, dan juga kalau di dalam parlemen saya memutar dulu, tidak langsung ke ini. Bukan pertanyaan formatif ya? Iya, karena itu pasti dijawab secara normatif juga. Padahal dan kita tidak menemukan apa intisari yang sesungguhnya dari sikap kepribadian. Dan dalam misalnya hal-hal lain juga kita harus bersama misalnya dengan elemen-elemen yang lain. Dan tapi pendekatannya ada yang negara tegas, jelas, dan inklusif. Tapi ada juga model pendekatan ini kultural. Jadi harus ada titik temu nih. Misalnya kalau melarang organ yang tanda petik radikal, maka misalnya juga harus disahuti dengan pendekatan deradikalisasi, dan pendekatan kultural, pendekatan informal itu semua hal. Karena bagaimanapun juga ini kan saudara sebangsa dan setanah air. Bahkan karena kita membutuhkan kerjasama semua pihak untuk membangun bangsa ini, menjaga. Sebetulnya kita ini tidak berbeda-beda, karena kita Indonesia Raya ini, bagian kita sama-sama memproklamasikan Indonesia. Iya, dan makanya menjadi jelas ketika founding father and founding mother, saya harus bilang founding mothers ini, walaupun dalam terminologi internasional father itu sebelum, tapi itu nanti seolah-olah menjajah perempuan. Jadi tetap saya selalu menolak itu, karena ada yang mengatakan Bung Firman, the founding fathers itu F besar, termeliputi perempuan. Justru itu yang saya tolak, karena dia meliputi jadi the founding mothers itu ya. Itu kita ini memang negara demokratik konstitusional, negara Pancasila. Kalau menurut misalnya Pak Wakil Presiden kayak Haji Ma'ruf Amin, negara kesepakatan, gitu loh. Dan modelnya adalah
NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berideologi Pancasila, tidak berideologi yang lain. Ya. Maka kita yakin percaya sistem demokrasi. Kita tidak percaya betul dengan sistem teokrasi. Ya. Karena kalau melihat misalnya sosiologi dan histori Indonesia itu ya kepelbagaian dari suku Jawa, suku Bugis, suku Makassar ya, suku Toraja, Ambon, Papua, Minangkabau, Batak itu ya, Dayak, Melayu, Ya. Sunda, Betawi misalnya ya, Manado, itu lahir dari kebudayaan masing-masing. Makanya menjadi tepat yang kita kukuhkan itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berideologi Pancasila, bukan yang yang lain. Iya, karena apalagi kalau kita melakukan pemisahan antara state dan agama dan negara itu menjadi jelas. Iya. Karena urusan agama itu adalah urusan transendental, personal transendental. Iya, betul. Dan negara itu jelas rumusannya. Tetapi bahwa suara kenabian ya, panggilan spiritualitas itu ketuhanan Indonesia harus menyinari, mewarnai, menuntun soal kehidupan berbangsa bernegara. Iya. Gitu. Tapi tidak lantas itu menjadi sistem teokrasi. Kenapa? Karena kita beraneka ragam di Indonesia dan tidak pendekatan mayoritas minoritas. Karena Pancasila tidak mengenal mayoritas minoritas. Nggak ada paradigma Pancasila itu tidak. Makanya itulah kekayaan Indonesia. Kekuatan Indonesia ya di situ. Iya. Yang membuat negara lain tumbuh. Iya, makanya waktu punya kerja Presiden Jokowi ke Afghanistan, pemimpin Afghanistan yang sebelum masuk Taliban ini ya, terakhir ini kan dia mengakui soal itu. Kok bisa ya Indonesia sekian ratusan suku bahasa, padahal kita memasuki Papua. Ya, saya kan pernah juga diundang di UIN Sunan Kalijaga Jogja, waktu malam inaugurasi itu ya. Saya sih soal Pancasila juga. Di Papua aja suku banyak, subbahasa juga banyak, tapi kan kokoh kuat dan menjadi bagian dari Indonesia. Dan itulah kekuatan Indonesia yang saya kira tidak dimiliki oleh yang lain. Contoh Afghanistan karena banyak suku ini, tapi ya itu ya. Demikian juga yang lain, kan ada titik simpul bersama kita. Makanya kita kan sepakat ya memilih model NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Model Negara Kesatuan Republik ini kan gini, kadang-kadang saya sambil berdiri. Model Negara Kesatuan ini kan gini ya, karena banyak pulau, banyak suku, banyak golongan, jadi harus ini yang bisa itu, yang mengakomodasi itu yang model Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi sekarang dengan pendekatan kualitas otonomi daerah. Makanya misalnya negara order baru jatuh karena dia tidak berdasarkan pada model NKRI yang bergigi tumpu pada otonomi daerah, kualitas daerah. Tapi juga tidak ada kualitas otonomi daerah yang tidak dalam kerangka memperkuat integrasi nasional NKRI. Jadi itu saling gitu loh. Jadi makanya misalnya soal yang berkaitan dengan NKRI itu adalah sebagai solusi jawaban terhadap Indonesia yang majemuk. Nah, NKRI itu tidak sekedar karena panggilan soal konstitusi semata, karena konstitusi kita batang tubuhnya mengandung bahwa model kita itu Negara Kesatuan Republik. Maka kita menjadi terpanggil dan sadar untuk mengukuhkan Indonesia. Tidak sekedar itu, tapi karena memang realitas budaya kita adalah memang aneka ragam, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, solusi untuk bisa bertemu itu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi hanya modelnya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ideologi Pancasila. Karena ideologi Pancasila karena sangat toleran, sangat moderat. Bahkan berbicara tentang misalnya cara-cara soal perekonomian ya, walaupun dengan pakai kata diksi dan frasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, saya pribadi sebetulnya dan saya kira Indonesia berharap juga laboratorium ini sebagai garda terdepan dari UIN Alauddin menyampaikan pemikiran juga, merumuskan soal-soal Indonesia. Misalnya membangun Indonesia dari Sulawesi Selatan.
Iya, iya. Membangun Indonesia dari Uin Alauddin gitu. Iya gitu bisa. Apalagi Sulawesi Selatan kan dari segi geopolitik, geososial, geoekonomi menempati posisi strategis dalam konteks Indonesia dan Timur Indonesia. Saya tidak mengatakan loh ya Indonesia Timur. Timur Indonesia. Timur Indonesia. Core-nya di sini. Iya. Iya. Nah, untuk memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia dengan ideologi Pancasila, kira-kira ada usulan dari Puspolkam apa yang harus ditambah ini di lini pendidikan kita? Kita sudah punya mata kuliah Pancasila dan kewarganegaraan, tapi itu masih kurang ternyata. Kira-kira apa yang harus ditambah? Jadi bisa aja tetap itu ya, tapi disampaikan dalam proses belajar mengajar, jangan sekedar formalitas untuk memenuhi kualifikasi SKS. Maka perlu pendekatan apa yang disebut dengan partisipatoris. Mungkin bisa diimbangi misalnya dengan plans in, live in, misalnya atau PKL lah bahasa ininya. Ya. Untuk mata kuliah itu. Oh, okay. Ya PKL-nya misalnya di tempat yang misalnya kita ke yang Papua, tempat apa tuh, tempat yang menjemur, tempat yang gitu-gitulah. Lalu ya tidak sekedar hanya di bangku kuliah itu normatif, apalagi kalau 2 SKS ya. Iya, 2 SKS. Itu ya 2 SKS dan dianggap pelengkap. Nah, itu yang menjadi persoalan serius. Kalau dianggap mata kuliah pelengkap. Iya. Menurut saya malah mata kuliah dasar sesungguhnya, tapi tentu yang lebih tahu itu kan di Kementerian Agama ya. Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam ya. Kalau di level umum ya di Kementerian Dikbud Ristek. Tapi ya itu, jadi subsistemnya mata kuliahnya, berapa SKS, siapa dosennya, bagaimana dosennya menunaikan itu, siapa mahasiswanya, bagaimana mahasiswanya juga itu. Menurut saya kita harus keluar dari krisis disandra seolah-olah ini karena mata kuliah itu loh. Iya. Ya, maksudnya jangan dianggap semata-mata karena ini mata kuliah, itu loh. Tapi karena ini semacam bagaimana menguatkan ideologi Pancasila ya. Ini dalam rangka untuk membumikan, menguatkan ideologi Pancasila di alam Indonesia Raya ini. Nah, salah satu instrumennya adalah lewat lembaga pendidikan. Dan lembaga pendidikan salah satu mata kuliah. Jadi jangan dibalik. Sekarang kan orang mau supaya dapat nilai A. Nilai A dia dapat karena tanya jawab aja. Tapi apakah dia menyelami, menjiwai itu? Iya. Jangan-jangan yang dapat nilai A itu bahkan jangan-jangan dia menjadi diskriminatif di tempat dia tinggal, di tempat dia berkiprah, bekerja. Kalau model Mbak sih saya lihat cukup oke lah ya. Menurut saya kalau melihat tadi apa ya konten pertanyaan dialog ya itu saya kira itu ya. Jadi itu. Nah, sebab kalau kita tambah lagi mata kuliah baru, itu juga tidak menyelesaikan masalah. Apakah kita perlu misalnya mata kuliah HAM? Ada juga mata kuliah HAM. Tapi kalau misalnya juga tidak ada tadi pendekatan partisipatif atau partisipatoris, emansipatoris. Jadi kita harus membebaskan diri dari belenggu-belenggu ini. Wah, apalagi bukan sekedar normatif dan diskriminatif. Jadi catatan bagus ini buat dosen atau guru yang pengampu mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Bukan hanya pada konteks normatif mengajarkan apa yang ada dalam teks, tapi mengajak mahasiswanya atau siswanya berkunjung ke tempat-tempat menguatkan nilai-nilai toleransi. Dan ada simulasi, ada praktek. Misalnya datang ke tempat yang pernah ada konflik gitu. Itu namanya harus apa namanya? Benar-benar kita seperti memiliki pengalaman empirik. Baru kalau sekedar di kampus ya kemudian tanya jawab yang sekian menit dapat nilai ya tidak ada transformasi nilai itu tidak tumbuh muncul. Apalagi bahkan sebetulnya kita harus juga melakukan doktrin dalam arti positif sebetulnya dalam pengertian misalnya tadi studi-studi empirik tentang Pancasila ya soal kebangsaan ya seterusnya. Bahkan kita juga tidak sekedar hanya menanam nasionalisme sempit, tapi nasionalisme yang humanis, itu internasionalisme itu ya, tapi yang berbasis pada ya supaya kita tidak menjadi kaufinis, gitu loh. Karena sekarang negara-negara juga itu kan tanpa batas secara media. Hari ini kita 1 menit aja bisa berkomunikasi dengan di
Afrika Selatan dengan media ini, walaupun kita berbeda ini, apalagi dalam arti yang lain juga ada misalnya soal kejahatan ya transnasional itu. Jadi artinya kita harus ini memperkuat apa namanya ini kualitas manusia Indonesia ya. Semakin kurang batasan semakin banyak masalah. Nah ini yang terakhir mungkin yang saya mau pertajam mengenai kebebasan berpendapat. Literasi digital itu tahun lalu Kominfo lagi gencar-gencarnya memberikan literasi digital, tapi hingga hari ini masih saja ada yang upload. Kayak kejadian kemarin saya nonton ada orang yang posting dia lempar dan tendang sesajen di daerah Jawa itu kan, di Lumajang. Iya, di Lumajang, dan itu sangat membuat masyarakat Hindu itu kecewa. Boleh kita bebas, tapi tentu ada hal-hal yang harus kita batasi. Nah, menurut Abang, kalau itu sih bukan kebebasan ya, itu sih kejahatan itu ya ini. Tapi mungkin kita iya ada juga yang kebebasan. Ya. Kebebasan berpendapat itu sebenarnya boleh, seperti apa? Kalau menurut karena kemarin ini sudah ada tindakan yang menggunakan fisik menyepak itu. Kalau itu bukan kebebasan ya benar-benar. Kejahatan. Iya, karena di mana di situ kebebasannya? Yang kebebasan itu adalah ketika Mbak menyampaikan pendapat tentang misalnya apa posisi peran Kejaksaan Agung. Kalau proses ini belum dilakukan penyelidikan penyidikannya, boleh, itu kebebasan karena menyampaikan itu. Tetapi tentu juga tidak dalam posisi menjelekkan institusi, menyudut ke satu dua orang, itu juga itu apa? Mungkin itu. Kalau yang kemarin Lumajang itu sih crime itu, murni kejahatan itu, gak ada kebebasan itu ya. Kayaknya sudah ditangkap itu. Iya, saya mengikuti juga Kapolres Lumajangnya sudah memproses ya. Dan kalau boleh segera sih langkah-langkah supaya tidak terprovokasi. Itu yang kita lakukan, iya. Terprovokasi. Makanya kalau kita semua itu diwarnai hidup dalam kultur tadi itu yang moderasi dan toleransi, maka kalaupun saudara-saudara kita, orang-orang kita beragama Hindu marah, protes dan wajar itu, tapi tentu tidak akan terprovokasi menjadi apa, karena kekerasan hanya melahirkan kekerasan. Iya, betul. Itu prinsip. Makanya saya termasuk yang anti kekerasan itu. Makanya saya dulu termasuk yang mengusulkan usul inisiatif ya, RUU penghapusan KDRT dan RUU penghapusan diskriminasi, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010. Iya, dan ini karena kekerasan tidak menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah. Dan memang harus ada affirmative action terhadap misalnya perempuan, di rumah tangga, anak-anak. Nah, saya soal bentuk regulasinya, undang-undangnya, perundang-undangannya, ada juga perundang-undang. Memang perlu selain kebijakan negara ada undang-undangnya. Selain undang-undang juga harus ada upaya yang kursif, memaksa kepada yang melakukan pelanggaran. Tapi sambil juga ada ini ya, ada penyadaran, penyuluhan tentang. Sebab jangan sampai misalnya affirmative action-nya sekian persentase perempuan minimal masuk dalam DPR RI ya, tapi tidak pernah diisi misalnya oleh kaum perempuan. Atau kalau udah masuk pun, tapi yang masuk ini tidak pernah memperjuangkan hak perempuan juga, itu yang tapi tidak menjadi alasan bagi bangsa ini untuk tidak mengajukan mendukung affirmative action berikut. Itu kan sambil itu usaha kita terus menerus memperkuat itu bukan masyarakat. Nah, ini closing statement dari Abang. Ini dunia pendidikan, kira-kira kami ini sebagai pengajar, sebagai mahasiswa itu harus apa untuk mendukung negara kesatuan Republik Indonesia berideologi Pancasila? Tapi bukan dalam posisi itu lah ya. Kita kan kalau yang kita kedepankan ini kan justru guru, dosen, akademisi, mahasiswa ya dia. Kalau saya menanggapi bukan dalam posisi
menggurui. Ya, bukan. Tapi Jadi ini semacam apa sih? Karena kami juga punya kekurangan di lembaga pendidikan. Salah satu instrumen yang paling efektif untuk melakukan penyadaran adalah lembaga dan sistem pendidikan. Maka berbahagialah menjadi guru, menjadi dosen, menjadi mahasiswa juga. Oleh saya itu kita semua lah yang terpanggil untuk bisa mengkapitalisasi sistem lembaga pendidikan ini sebagai modal, karena ada kesempatan untuk membangun kualitas manusia, tidak sekedar dari segi kompetensi pemikiran, kompetensi misalnya kualitas sumber daya manusia, tapi juga dari sikap karakter kepribadian. Ada kesempatan itu karena ada metode pendidikan pengajaran, ya, kemudian ya kan disampaikanlah, ditanam, tapi tidak hanya sekedar di dalam perkuliahan ya, tapi juga tadi itu praktek di lapangan, plunge in atau live in ya, dengan masyarakat yang memang berkaitan dengan itu. Ya, saya kira demikian juga yang mahasiswa ya, pasti ini ya. Saya kira mahasiswa sekarang sudah maju lah ya, sudah sangat kritis, terbuka ya, tahu juga soal Indonesia dan Pancasila, Indonesia dan toleransi dan moderasi, tahu lah semua. Saya kira juga dosen ya, guru itu, apalagi Mbak ya, sangat terbuka, berpikir inklusif, moderat ya, toleran. Inti dari dunia ini kan, inti dari kerakyatan, inti dari kemanusiaan kan itu toleransi, moderasi, dan itu berakar dari kita menghormati kemanusiaan, kita menghormati keadaban, karena itu solusi, itu jalan keluar terbaik. Dan yang menuntunnya itu ya dalam konteks Indonesia loh ya, dalam konteks permasalahan bernegara negara, iya Pancasila. Saya kira ini menurut saya yang bisa kita lakukan bersama ya, di lembaga pendidikan, melalui sistem pendidikan, oleh ibu dosen, bapak dosen, ibu guru, bapak guru, kawan-kawan mahasiswa dan mahasiswi. Oke. Terima kasih banyak Bang Firman atas waktunya di studio CR Alauddin. Program ini bekerja sama dengan Laboratorium Komunikasi Politik dan Media. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf selaku host amatiran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Sama-sama, host mendadak nih.